Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kedua kita, di mana materi pembelajaran tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Dalam materi ini terdapat 3 poin. Poin A, sebelum mengenal tulisan. Poin B, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Poin C, mengenal manusia purba. Tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara. Adapun materi pertama yang akan kita bahas adalah A. Sebelum mengenal tulisan. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada zaman praaksara, kita perlu mengenali tahap-tahapannya. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia saat sebelum mengenal tulisan kurang tepat. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berasal dari 2 kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. B. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol, yaitu 1. Azoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. 2. Paleozoikum, yaitu purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun. 3. Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia atau hewan menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. 4. Neozoikum, yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi 2 tahap, tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Sejarah Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Sebelum bumi didiami manusia, kepulauan ini hanya diisi flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Pada masa Paleozoikum atau masa kehidupan tertua, keadaan geografis Kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Pada masa itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudera yang sangat luas.
meliputi hampir seluruh bumi. Pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum, sekitar 65 juta tahun lalu, kegiatan tektonis itu menjadi sangat aktif, menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kegiatan ini dikenal dengan fase tektonis atau orogenesa Laramie, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. C. Mengenal manusia purba. Untuk memahami jenis dan ciri-ciri manusia purba di Indonesia, mari kita pelajari pembahasan berikut. 1. Sangiran. Di dalam buku Hari Widianto dan Truman Simajuntak, Sangiran menjawab dunia diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. 2. Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan, Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara, antara lain 1. Jenis Meganthropus. Jenis manusia purba berdasarkan penelitian von Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Jenis ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Yang kedua, jenis Pithecanthropus. Jenis manusia purba ini didasarkan penelitian Eugene Du Bois tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan, Solo, di wilayah Ngawi. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto, sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Yang ketiga, jenis Homo. Pertama diteliti oleh von Richthofen di Wajak, dilanjutkan dengan Eugene Du Bois bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis Homo. Ciri-ciri manusia Homo ini muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi juga masih menonjol, sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh beda dengan manusia sekarang. Hidup dan perkembangan jenis manusia ini sekitar 4.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Itulah materi pertemuan kedua kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan ketiga kita.